Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keluangan rezeki, rezekinya mudah, semua urusan dimudahkan, kita semua dijauhkan dari musibah dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimanakah hukum berwudu pada saat seseorang berada di toilet atau di WC. Nah, perlu diketahui teman-teman, istilah toilet atau WC mungkin di zaman dulu dengan di zaman sekarang mengalami perbedaan yang sangat jauh. Ada yang namanya toilet atau WC yang memang musabbal. Musabbal itu disiapkan atau diperuntukkan untuk fasilitas umum. Mungkin kalau di Indonesia ada di terminal, di masjid, di SPBU, itu terdapat WC atau toilet yang memang diperuntukkan untuk masyarakat secara umum. Atau mungkin pemerintah daerah punya tempat khusus yang memang digunakan untuk fasilitas umum, salah satunya adalah toilet atau WC. Nah, di samping itu ada tempat pembuangan air, baik air kecil maupun air besar, yang bukan merupakan fasum atau fasilitas umum. Mungkin di kebun, di sawah, di sungai, di tanah lapang. Nah, ini tentunya pada saat kondisi seseorang mengalami perbedaan. Mungkin pada saat bekerja sebagai seorang petani atau penggembala atau seorang tentara yang sedang bertugas sehingga tidak bisa membuang air di tempat yang disediakan, yakni memang jauh dari tempat umum sehingga tidak bisa memanfaatkan fasilitas umum termasuk WC atau toilet. Nah teman-teman, di kondisi seperti ini, baik tempat itu yang memang disediakan untuk fasilitas umum atau pada saat seseorang berada di tempat di mana dia membuang air, baik air kecil maupun air besar, bagaimana jika dia berwudu atau menghilangkan hadas kecil di tempat itu? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum membaca zikir atau berwudu atau membaca sholawat di tempat di mana seseorang sedang qadil hajat atau membuang air, baik air kecil maupun air besar. Nah, ini menurut madhab Syafi'i. Mungkin teman-teman jika ingin berdiskusi dengan madhab lain, silahkan nanti tulis di kolom komentar supaya nanti kita tanggapi dan kita bisa berdiskusi di kolom komentar, atau mungkin bisa saya jawab melalui video berkaitan dengan hukum berwudu atau menghilangkan hadas kecil pada saat seseorang berada di WC atau toilet. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin beberapa daerah memiliki desain bangunan yang tidak memisahkan antara WC, keran, dan bak mandi. Nah, ini biasanya berada di perkotaan. Karena perlu diingat bahwa di perkotaan tentunya tempat sangat kecil. Harga tanah tidak semurah yang ada di desa. Sehingga bangunan itu sangat berharga dan tidak mungkin memisahkan antara keran khusus untuk wudhu dan keran yang ada di kamar mandi. Sehingga desain bangunan yang ada di perkotaan meminimalisir tempat supaya tempat itu efisien, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk qadil hajat atau membuang air, baik air kecil maupun air besar, dan juga bisa digunakan untuk mencuci pakaian atau baju di tempat yang sama. Dan bahkan bisa digunakan untuk berwudu di tempat yang sama. Mungkin jika seseorang memiliki tempat yang luas, bisa memisahkan antara keran yang ada di kamar mandi untuk wudhu dan keran
yang ada di kamar mandi khusus untuk mandi dan qadil hajat. Nah teman-teman, bagi yang tidak bisa memisahkan antara tempat untuk berwudu dan untuk mandi atau membuang air, maka ada hukum tertentu. Nah, perlu diketahui bahwa mengenai syarat dan rukun berwudu, tidak ada kejelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari Al-Quranul Karim. Artinya, tidak ada satupun dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang menjelaskan tentang diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya kita berwudu di WC atau di toilet. Nah, ini bukan hanya berwudu, tapi pada saat kita berzikir, apakah boleh kita melafalkan zikir atau membaca sholawat, membaca Al-Quran di kamar mandi atau di WC? Ini memiliki hukum yang sama, teman-teman. Nah, saya akan memberikan penjelasan yang dipaparkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Tentunya madhab ini adalah madhab Syafi'i. Hukum berzikir, membaca Al-Quran maupun sholawat, dan tentunya pada saat kita berwudu juga melafalkan zikir di tempat kita qadil hajat, hukumnya makruh, jadi tidak haram, sehingga wudu tetap dianggap sah. Nah, dijelaskan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Yukrohu adzikru wal kalamu hala qada'il hajah sawa'un kana fis sahra au fil binyan. Jadi pada saat kita qadil hajat, membuang air kecil maupun air besar, kita dimakruhkan untuk berbicara, apapun ucapan kita. Kemudian berzikir. Berbicara saja kita dimakruhkan, apalagi berzikir. Maka ini juga makruh. Wasawa'un fi dzalik jami'ul adzkar wal kalam illa kalamad darurah. Ini meliputi semua pembicaraan, apapun yang kita ucapkan, apakah itu merupakan zikir atau mungkin kita ngobrol bersama orang lain, bersama teman yang sama-sama berada di WC misalkan, ini hukumnya tetap makruh, kecuali kalam darurat, kecuali ucapan darurat, misalkan ada bahaya, ada ular yang akan mengintai orang lain, sehingga pada saat kita qadil hajat atau membuang air di WC atau di toilet, kita teriak untuk menyelamatkan orang lain. Atau mungkin terjadi kebakaran atau bahaya-bahaya yang lain, kita mengingatkan orang lain untuk berhati-hati atau menghindari bahaya yang telah kita lihat. Nah, oleh karena itu, model seperti itu tidak dimakruhkan. Karena apa? Darurat. Segala sesuatu ketika dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan. Bukan hanya yang makruh, tetapi barang yang haram pun ketika kita berada pada kondisi terdesak atau darurat, maka diperbolehkan. Nah, salah satu ulama yang bernama Ibnu Mundzir, ini juga dari kalangan ulama Syafi'iyah, menambahi paparan yang ada di atas. La yadhkurullaha wa huwa 'alal khala bilisanihi walakin biqalbihi. Seseorang yang sedang berada di toilet atau di WC atau di tempat manapun di mana seseorang membuang air, baik air kecil maupun besar, tidak diperkenankan berzikir, tentunya dengan lisannya. Tapi jika kita berzikir atau membaca Al-Quran, membaca sholawat dengan hati kita, maka diperbolehkan. Walakin biqalbihi, tetapi berzikir atau membaca Al-Quran atau bersolawat dengan hati. Jadi kesimpulannya, melaksanakan wudhu di toilet atau di tempat pembuangan air, baik air kecil maupun air besar, wudhunya tetap sah, namun hukumnya makruh. Jadi alangkah baiknya, jika ada tempat yang lebih layak, silahkan berwudu di tempat yang lebih layak. Artinya terpisah dari WC atau toilet. Namun jika tidak ditemukan tempat yang lebih layak, maka tidak dipermasalahkan, wudu
di toilet atau di WC. Artinya wudhunya tetap dianggap sah. Namun jika seseorang berzikir dengan hati, maka diperbolehkan di dalam kamar mandi, di WC, atau di toilet. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sementara jawaban saya tentang hukum berwudu di toilet atau di WC. Ini menurut madhab Syafi'iyah. Mungkin teman-teman ingin disepilkan pendapat yang lain dari madhab yang lain, misalkan Malikiyah, Hanafiyah, ataupun Hambali, nanti bisa tulis di kolom komentar. Dan mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang ini, silahkan berkomentar. Dan jangan lupa di-subscribe, like, dan share, supaya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.